Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga, Specs Garuda Tech 2024. Kira-kira apa ya yang baru? Penasaran? Let's go! Oke, jadi varian yang akan kita review dulu adalah yang Riecto Devian Pro-nya. Kemungkinan biasanya di line up Garuda Tech itu kan ada dua seri ya. Yang pertama adalah perwakilan dari Riecto, yang kedua adalah dari akselerator. Nah, kemungkinan di tahun ini akselerator akan diwakili oleh Lex 4 Nitro yang Pro. Tapi kita masih tunggu, semoga segera dirilis. Untuk yang Devian ini, doi tampil dengan warna kalem yang menurut gue punya desain visual yang cantik. Ini kerasa mewah dan juga banget sih. Di bagian uppernya, ini dia punya warna putih keramik atau warna krem yang dipadu-padankan dengan gold dan juga warna merah serta hijau. Ini perpaduan grafis yang kerasa harmonis ya, dimana untuk di series Garuda Tech itu memang biasanya kan series tahunan ya, yang selalu dipersiapkan specs untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi di tahun ini mereka mengusung konsep yang berbeda karena mereka merilisnya di bulan September dan juga Oktober. Sebenarnya kalau misal kemarin gue datang ke launching specs, mereka itu awalnya akan merilis di bulan Juli, tapi entah kenapa mungkin dengan berbagai pertimbangan akhirnya mereka baru merilisnya di bulan September dan juga nanti Oktober. Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan konsep tema yang dibawanya karena ini itu merayakan 100 tahun pembuatan lagu Indonesia Raya. Oleh siapa? Oleh Wage Rudolf Supratman. Ya, memang lagu Indonesia Raya itu diperdengarkan secara umum di 28 Oktober 1928. Tapi buat lo yang belum tahu, sebenarnya lagu tersebut itu sudah dibuat dari tahun 1924. Dimana untuk merayakan 100 tahun tersebut, Specs menghadirkan Garuda Tech yang tahun ini. Kalau di tahun lalu itu mereka mengusung tema Bandung Lautan Api. Kemudian di tahun sebelumnya itu mengusung tema pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantoro. Terus di tahun ini mereka punya konsep yang cukup menarik yaitu merayakan 100 tahun pembuatan lagu Indonesia Raya. Dimana kalau kita lihat di sini di bagian lidahnya ini ada tulisan Indonesia Raja atau Raya. Kemudian nanti di bagian sisi luar maupun sisi dalamnya ini sebenarnya ada semacam lirik-lirik gitu ya sob. Tapi entah kenapa liriknya itu ditiban sama apa ya, bisa dibilang memang karet gitu, jadi memang nggak begitu kelihatan apalagi kalau di kamera. Tapi di sini ada beberapa lirik-lirik yang menurut gue cukup menarik. Terus di bagian belakang ini ada semacam efek bunyi gitu sob. Dan buat lo yang belum tahu, sebenarnya lagu Indonesia Raya itu awalnya dibuat 3 stanza atau 3 lirik, dan lirik-lirik tersebut itu menggambarkan tentang cinta, kemudian tentang semangat dan juga cita-cita luhur bangsa Indonesia. Walaupun pada akhirnya disepakati hanya 1 stanza aja, yaitu lagu Indonesia Raya yang saat ini kita dengar. Dan kalau kita lihat dari konsep yang dibawanya juga ini cukup menarik. Dia pakai tali yang menyamping sehingga area bagian dalamnya dia lebih luas. Terus nanti di bagian tangnya dia pakai konsep yang burrito style, jadi lebih nyaman lagi. Bagian belakangnya juga dia punya desain collar raw edge yang bagian heelnya ini dia lebih fleksibel. Nanti di bagian sisi luar ada branding R yaitu Riecto dari silonya, dan bagian dalam ada tulisan Garuda Tech. Mungkin itu aja dari visual si Garuda Tech 2024 ini. Sekarang kita bahas soal material dan juga upper. Riecto Devian Pro Garuda Tech 2024 ini dilapisi dengan microfiber sintetis. Ini merupakan material yang cukup kokoh dan karakternya berbeda dengan seri Riecto biasanya. Terutama kayak Galactica Morph, kemudian Riecto Hydra itu beda banget karena dia punya shape yang kokoh dan menurut gua ini dia solid banget.
Terus kalau kita lihat dari karakternya memang mirip banget dengan Carnage, dan untuk bagian uppernya sendiri ini dia punya desain yang timbul, terus di bagian belakangnya ada liner padnya, ada paddingnya, dan ini dia cukup tebel ya untuk paddingnya. Gue suka dengan apa yang ditawarkan dari si Ryekto Deviant Pro ini. Kemudian untuk bagian insole-nya dia hanya ada tulisan Ryekto Deviant untuk yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri ini adalah Garuda Tech 2024. Terus nanti untuk burrito stylenya ini juga menurut gua akan memberikan stabilitas dan gak akan mengganggu pergerakan kaki kita ketika berlari maupun kontrol bola. Terus untuk bagian talinya juga gue suka, dia ngasih cengkraman yang kuat, dia kayak yang tipis satu layer aja. Terus Collaro Edge-nya juga kayak gini. Sejujurnya gue bukan penggemar beratnya desain Collaro Edge kayak gini ya, tapi harus gue akui kalau ini memang desain baru yang menurut gue punya inovasi aja sih. Terus di bagian belakangnya ini juga paddingnya bakal ngasih lockdown yang kuat. Untuk Ryekto Deviant Pro di bagian upper baik versi bola maupun versi futsalnya sama, dan ini juga recommended buat lo yang punya kaki lebar. Nah, kenapa? Karena outsole-nya dia juga lebar. Karena untuk outsole-nya nanti dia pakai desain yang terbaru. Nah, ngomongin soal jeroan dari si sepatu ini, dia juga cukup tipis dan kuat. Kemudian nanti bobotnya itu di size 41, untuk yang versi bola itu cukup masih cukup tergolong ringan, yaitu di 200-an kecil, 204 gram. Kalau yang versi bola itu ada di angka 249 gram. Jadi masih lumayan standar untuk kelas pro-nya dari si Ryekto. Bagian outsole-nya sudah di setel ulang, jadi dia udah menggunakan Vertex 5.0. Ini adalah generasi terbaru dari outsole-nya si Specs, yang secara performa dia ngasih kestabilan yang lebih baik, terutama di bagian tengah, kemudian bagian belakang. Kalau bagian depan dia masih cukup lentur dan masih enak buat dibawa ngebut, walaupun memang karakternya dia lebih defensif ya. Kalau konfigurasinya dia pakai yang hybrid, bulletnya ini cuma ada di bagian belakang, kemudian di bagian depannya dia lebih blade. Jadi selain stabil juga masih cukup eksplosif. Untuk bagian tengahnya kuat banget, dan bagian depannya untuk statnya itu dia ada 8, kemudian nanti di bagian belakang ada 4. Jadi totalnya ada 12 stat. Nah, ini ya kalau yang versi bola. Kemudian kalau yang versi futsal itu udah dilengkapi dengan midsole sustain yang punya karakter juga cukup kuat, tapi ngasih empuk yang cukup, dan untuk outsole-nya dia punya rubber yang bener-bener padat ya. Buat lo yang suka concong, ini cocok banget. Rekomendasi posisi mungkin buat pivot, anchor, dan juga kiper ini cocok banget ya. Dan untuk outsole-nya juga udah pakai outsole yang terbaru. Rubbernya desainnya juga cukup menarik dengan perpaduan warna yang senada dengan si uppernya ini. Dan kalau kita lihat lebar banget bagian depan maupun bagian tengahnya. So, buat lo yang punya kaki lebar, jadi nggak perlu upsize lagi, tetap di true size aja, dan lo pasti bakal ngerasain kenyamanan dari si sepatu ini. By the way, untuk harganya sendiri, ini ada di 699.800, yang artinya cuma beda 50.000 aja dari versi yang regular colorway-nya. Menurut gue ini dengan desain yang mewah dan juga megah seperti ini sangat-sangat worth it buat lo miliki, apalagi ini adalah seri yang cuma keluar 1 tahun sekali. Dan kalau kita lihat dari desainnya memang sedikit berbeda dari tampilan di versi sebelumnya, yaitu yang Garuda Tech 2023 yang punya desain lebih basic ya, yaitu cuma ngeluarin warna pink gold dan juga black gold. Kalau yang di versi sebelumnya lebih berani dengan warna merahnya, dan sekarang lebih kalem dengan warna mewahnya ini. Dan ini adalah Garuda Tech 2024 yang udah bisa lo milikin di Sporty ID. Lo bisa mampir via marketplace kita, ada di Shopee dan juga ada di Tokopedia. Linknya udah ada di deskripsi. Lo juga bisa konsultasi terlebih dahulu soal size ataupun model lain yang lo mungkin incar. Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Barangkali lu punya pendapat lain tentang sepatu ini, boleh banget nanti kita sharing di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sporty ID, Kiblat Sport, sang juara.